Pertanyaan pertama, bisakah ceritakan tentang diri Anda? Halo, perkenalkan nama saya Roselyn Valeri Sutanto dan saya merupakan mahasiswa desain komunikasi visual. Saya memiliki minat di dalam hal bidang desain grafis dan khususnya dalam menciptakan visual yang komunikatif dan memiliki nilai estetika. Saya dikenal juga sebagai pribadi yang kreatif, yang teliti, dan juga sering em, memberikan ide-ide kreatif untuk menciptakan suatu karya yang berestetika dan komunikatif. Pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi ketertarikan Anda pada bidang desain grafis? Oke, jadi ketertarikan saya dalam bidang desain grafis itu dari sudah sejak lama, seperti menggambar dan mengeksplorasi warna. Jadi pada saat saya kecil, saya sudah menyukai hal-hal yang berbau visual seperti menggambar, mewarnai, dan juga di dalam bagaimana saya dapat mengekspresikan hal-hal visual tersebut melalui pikiran saya dan emosi saya. Saya menuangkannya di dalam karya saya sendiri. Dan dari situ saya semakin tertarik untuk dalam mendalami desain grafis sebagai bidang dalam menggabungkan komunikasi dan kreativitas. Pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan utama yang Anda miliki yang relevan dengan posisi ini? Oke, jadi kelebihan utama saya adalah kemampuan saya untuk dalam mengembangkan ide visual yang menggabungkan komunikasi dan nilai estetika. Selain itu, saya juga cukup oriented dan mampu bekerja secara struktural dan hingga juga eksekusi desain hingga penyelesaian akhir. Saya juga sangat terbuka terhadap feedback maupun masukan-masukan dari orang untuk saya dapat berkembang dan bertumbuh juga di dalam desain-desain yang saya buat dan mengenal bagaimana orang-orang dapat melihat visual tersebut. Itu kan perlu seperti pengalaman dari orang tersebut, bagaimana cara pandang mereka melihat visual, dan itu merupakan masukan-masukan yang menurut saya sangat penting untuk bagaimana saya menciptakan suatu karya sehingga proyek yang saya buat itu dapat terus berkembang. Pertanyaan yang keempat, apa kekurangan atau keterbatasan Anda sebagai seorang desainer? Salah satu kekurangan saya adalah saya terkadang terlalu fokus kepada satu project yang saya lakukan dan sehingga saya dapat mengabaikan hal-hal yang lain. Contohnya seperti mengatur waktu, bagaimana saya dapat membagi waktu dengan keluarga saya, teman saya, atau project saya. Dan saya bisa lebih baik dan akan belajar lebih baik lagi untuk menentukan prioritas agar tetap efisien juga tanpa mengurangi hasil kreatif desain saya juga. Dan saya juga dapat harus membagi waktu dengan keluarga dan teman-teman saya juga. Dan juga dapat membagi fokus untuk diri saya sendiri untuk dapat menjaga kesehatan maupun juga menjaga pola hidup saya. Pertanyaan kelima, apa proyek desain yang Anda pernah kerjakan dan paling mempresentasikan kemampuan Anda? Oke, jadi salah satu proyek yang pernah saya kerjakan adalah saya pernah membuat desain papan nama tentang Chocolate Factory, dan itu dengan konsep mewah dan elegan. Dan proyek tersebut saya tuh mengolah desain yang emas dengan tipografi yang cukup unik dan disatukan dengan nama Chocolate Factory tersebut untuk menciptakan kesan premium. Proyek ini juga membantu kemampuan saya untuk dapat mengelola, untuk dapat mengeksekusi, dan menjadi konsep visual yang lebih kuat dan konsisten di dalam Chocolate Factory tersebut. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses kerja Anda mulai dari menerima brief hingga menghasilkan desain yang final? Oke, jadi biasanya saya memulai dengan memahami brief secara menyeluruh dulu. Jadi saya akan mencari tahu apakah gimana konsep dan apa yang diinginkan, konsepnya, referensinya, ataupun sebenarnya tujuan dari proyek ini tuh apa. Sampai akhirnya tuh mereka mau menciptakan hal yang seperti apa dan apa yang ingin disampaikan oleh proyek tersebut kepada orang-orang yang akan mengonsumsi atau orang-orang yang akan melihat. Setelah itu saya akan membuat sketsa atau draft awal dan saya akan menyusun mulai dari konsepnya, saya akan mulai mempelajari, dan saya akan mencari sekalian juga untuk mencari referensi-referensi yang paling menarik untuk bisa mengkomunikasikan visual tersebut kepada banyak orang. Dan lalu saya juga masuk ke tahap digitalisasi dan pengembangan desain juga. Saya juga mulai untuk mulai sketsa, mulai mendigitalisasikan dan mulai menuangkan ide-ide dan referensi-referensi dan apa saja yang akan
di dalam pikiran saya, bisa tuangkan di dalam sketsa saya, dalam digitalisasi saya, dan juga pengembangan desain saya. Setelah desain selesai, saya juga tentu saja tidak lupa untuk mengevaluasi dan juga memikirkan kembali, merecap kembali apakah yang saya buat ini dan project yang saya buat ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan kepada orang-orang yang akan melihat sebelum memberikan desain final kepada orang-orang tersebut yang akan digunakan. Yang ketujuh, bagaimana Anda menggunakan AI dalam proses kerja sebagai seorang desainer? Jadi saya menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mencari referensi, untuk mencari konsep, untuk mencari visual-visual yang kemungkinan bisa cocok dengan proyek yang saya buat. Jadi saya meminta tolong AI untuk membantu eksplorasi konsep, namun saya juga tetap menuangkan ide saya juga. Mengutamakan kreativitas tentu saja dengan nyawa kita sebagai manusia juga tetap harus dituangkan, dan emosi kita tetap harus dituangkan dalam karya tersebut. Sehingga tujuan yang ingin kita capai bisa kita raih tentu saja melalui kita sebagai manusia. Dan ya hasilnya tetap memiliki karakter dan tidak bergantung sepenuhnya kepada AI. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara Anda menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda? Jadi saya menyikapi revisi tersebut sebagai proses yang sangat penting dalam proses desain. Saya akan mendengarkan masukan yang sangat terbuka, dikarenakan menurut saya desain itu merupakan hal yang sangat luas. Orang-orang memiliki perspektif yang berbeda, orang-orang memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki rasa emosi, dan bagaimana cara mereka melihat project saya yang saya buat itu pasti dengan pengertian yang berbeda-beda. Makanya itu, revisi dan masukan-masukan yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu menjadi jalan yang sangat terbuka buat saya untuk saya dapat mengembangkan proyek saya lagi, mengembangkan karya visual saya lagi untuk lebih akurat, untuk lebih mencapai tujuan yang lebih tepat, untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, sehingga orang-orang tersebut dapat membaca karya visual tersebut dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya akan mengkomunikasikan alasan desain saya juga secara lebih profesional, dan kita dapat bisa mencari solusinya bersama-sama. Pertanyaan yang ke-9, apa yang Anda akan lakukan jika menerima brief yang kurang jelas atau mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan? Jika saya menerima brief yang kurang jelas saat konsumen menjelaskan kepada saya yang pasti akan menanyakan hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang dapat memperjelas apa ya tujuan mereka sebenarnya, apa tujuan mereka membuat karya ini, dan saya akan memberikan pertanyaan untuk memperjelas kebutuhan kliennya tentunya. Dan jika di pertengahan itu terjadi perubahan, saya yang pasti akan menyesuaikan desain yang sesuai dengan klien yang mau, dan tetap juga menjaga kualitas, menjaga nilainya juga, dan karakternya juga sesuai dengan kebutuhan klien. Dan mungkin jika memang tidak sempat, atau memang pada saat di tengah-tengah itu kita kekurangan waktu, kita bisa mengelola kembali timeline kita, mungkin dipercepat, atau mungkin kita sendiri juga harus lebih bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan klien, agar hasilnya itu lebih maksimal dan optimal juga. Selanjutnya, menurut Anda, apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja? Menurut saya, desainer grafis memiliki peran yang cukup penting menurut saya sangat penting di dalam hal komunikasi maupun dalam bidang visual di dalam tim. Dikarenakan ya desainer bertugas untuk menjadi ide-ide atau pesan yang akan diberikan kepada klien, untuk kepada orang-orang di luar sana, untuk lebih mudah dipahami, dan mereka dapat melihat langsung, mungkin lebih tertarik, lebih menarik dengan desain-desain yang saya buat, dengan hal-hal, dengan cara-cara, dengan karakter yang unik, sehingga mereka juga maksudnya konsumen-konsumen yang di luar sana dapat tertarik dengan visual kita, visual dari contohnya seperti project visual produksi tersebut. Desainer juga tentu saja harus mampu berkolaborasi dengan tim lain agar hasil akhirnya itu juga sesuai dengan tujuan bersama.
Oke, sekian dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Roselin Faiz Sutanto dan dengan NIM 000001113 Terima kasih.